Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan membahas mengenai akhir-akhir ini kasus yang lagi viral ya di medsos, mengenai MKC ya, MKC dan Paul Zhang ya. Jadi gini teman-teman, sebelum saya melanjutkan, pertama saya selalu mengingatkan ya, baik di video-video saya yang lalu ya, terutama untuk para YouTuber ya, YouTuber yang mengadakan dialog atau debat mengenai masalah keagamaan ya, supaya selalu membawa etika ya, selalu bernuansa untuk debat dalam hal kebenaran yang ilmiah ya, dan harus memahami bahwa kita hidup di Indonesia ini adalah terdiri dari beragam suku bangsa dan agama, maka kita harus menjunjung toleransi ya, harus menghargai perbedaan ya, tetap mengedepankan persatuan ya. NKRI ini kita bangun dulu, para ulama, para founding father kita sudah menghadiahkan untuk kita, maka NKRI ini harus kita jaga teman-teman. Itu yang perlu saya ingatkan teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman tidak mempunyai ilmu dalam hal itu debat, kalau teman-teman dulu pernah kuliah ya, S1, S2 atau S3 ya, di metodologi penelitian ada namanya daftar pustaka ya. Teman-teman bisa mengutip dari orang-orang yang ahli dalam bidang itu, kemudian Anda kutip, kemudian bagaimana pendapat Anda ya. Jadi jangan Anda kalau nggak punya ilmu ya, nanti akan saya bahas ya mengenai kesalahan-kesalahan fatal dari MKC atau siapa ya namanya saya lupa, dan Paul Zhang ya, itu yang akan saya bahas. Tapi sebelumnya begini teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, terutama yang teman-teman Muslim, jangan terprovokasi ya, jangan terprovokasi, tetap serahkan ini kepada aparat supaya diusut ya, jangan terprovokasi ya. Kalau di dalam istilah ilmu fikih, nih saya ada bukunya ya, kita ngaji sebentar ya, kitab Tuhfatul Murid ya, karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, di halaman 120 teman-teman ya. Saya mengingatkan teman-teman ini supaya teman-teman Muslim tidak lose kontrol menghadapi ini ya. Saya bacain ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha ya, ini bab tentang amal ma'ruf nahi mungkar ya. Wasaniha, dan yang nomor 2 gitu maksudnya ya. Ayya mana ayyu adiyya inkarohu ila munkaron akbaro minhu ya. Jadi ini maksudnya begini, yang nomor 2 ya, kalau kita amal ma'ruf nahi mungkar itu jangan sampai kita beramar ma'ruf nahi mungkar ya, tapi menimbulkan kemungkaran akbaro minhu ya, kemungkaran yang lebih besar ya. Jadi dalam kasus ini teman-teman jangan terprovokasi ya. Artinya teman-teman bertindak lose kontrol nanti bisa kalau seperti itu bisa menyebabkan nanti kemungkaran yang lebih besar ya. Artinya kita mengingatkan Paul Zhang ini, tapi dalam hal kita harus mengingatkan secara konstruktif ya, serahkan ini pada aparat kepolisian untuk mengusut. Jadi seperti itu teman-teman ya, terutama teman-teman Muslim tetap jaga persatuan, jaga NKRI ini, jangan lose kontrol ya. Kita amal ma'ruf nahi mungkar tidak boleh
menimbulkan kemungkaran yang lebih besar ya dalam kitab ini. Ya, ini kitabnya supaya teman-teman tahu ya ilmu-ilmu fikih. Tadi kita selalu dalam koridor-koridor ilmu fikih dan syariat Islam yang benar. Ya, itu yang perlu saya ingatkan. Nah, nanti untuk MKC ya, MKC saya akan membahas tersendiri. Kebetulan dia membahas kitab kuning, jadi banyak sekali bahasan-bahasan dia yang kesalahan yang sangat fatal ya, mengenai arkanul Islam dan lain sebagainya. Nanti akan saya bahas karena saya alhamdulillah teman-teman saya pernah mondok dan saya mengajar kitab kuning ya di beberapa masjid di Depok. Kitab Ihya Ulumuddin, Bacatul Wasail, Ta'lim Al-Muta'alim dan lain sebagainya. Jadi nanti saya akan bahas kesalahan-kesalahan fatal dari MKC. Sekarang akan kita bahas mengenai Paul Zhang dulu ya, Paul Zhang. Jadi kesalahan fatal Paul Zhang ini yang pertama adalah dia mengaku Nabi ke-26. Ya. Tentu ini meskipun dia non muslim, tentu ini ditujukan kepada umat muslim. Itu ya. Jadi di muslim itu memang diakui 25 nabi, maka dia mengakui Nabi ke-26. Nah, ini sangat tidak diakui dalam keyakinan umat Islam ya, karena setelah Nabi Muhammad itu dia adalah nabi terakhir, tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad ya, la nabiyya ba'dah. Jadi tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad. Jadi syariat Islam ini sudah sempurna. Kemudian juga mungkin yang lain-lain misalkan mengenai Nabi ke-25 ya, pasti semua orang muslim tahu siapa yang dimaksud. Kemudian mengenai puasa dan lain-lain. Saya kira ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya. Jadi gini teman-teman, kalau saya pribadi dengan kondisi ini ada yang sudah melaporkan ya, mungkin nanti penyidikan polisi yang akan membuktikan ya. Jadi teman-teman harus sabar ya, jangan terprovokasi, umat muslim tetap sabar ya. Kalau perkiraan saya gini teman-teman ya, karena menurut berita terakhir si Paul Zhang ini ada di Eropa. Jadi kalau di Eropa itu kan kalau visa kan 30 hari ya. 90 hari ya, kalau visa itu kan 90 hari ya, selama 180 hari itu dia maksimal 90 hari ya di Eropa. Kalau melebihi 90 hari itu dia harus keluar ya, tidak boleh bisa nanti track recordnya jelek ya, seperti itu yang kita pernah mengurus dulu ya di Eropa, di Jerman atau dan lain sebagainya. Itu masih menganut bahwa maksimal visa itu 90 hari dari 180 hari ya, selama 6 bulan itu dia maksimal 3 bulan dia harus maksimal di Eropa. Nah, jadi serahkan kepada polisi. Saya kira polisi kita sudah bekerja sama, mungkin Barreskrim sudah bekerja sama dengan Interpol yang mencari Paul Zhang ini ya. Saya yakin akan ketangkep teman-teman ya, kalau sudah bekerjasama dengan Interpol, keberadaannya pasti terpantau. Di samping itu juga ya tadi ya, visa itu 90 hari ya, maksimal 3 bulan. Kalau dia misalkan dari Januari ke sana, harusnya Maret April ini sudah habis ya, dia sudah harus keluar, harus kembali ke Indonesia ya, kalau dia masih warga negara Indonesia. Tapi kalau menurut berita dia masih warga negara Indonesia ya, dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia katakan ya, harus kembali ke Indonesia ya, hadapi secara gentle ya. Saya kira seperti itu ya. Nanti akan kita bahas mengenai yang lain-lain ya. Saya kira pesan saya karena beberapa jemaah ada yang bertanya kepada saya, jadi ini saya jawab. Mudah-mudahan umat muslim tetap sabar ya, seperti yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita pendiri bangsa dulu teman-teman ya. Tetap harus jaga NKRI. Ingat ya, ulama dulu bisa menahan diri ya. Ingat
Ya, Hasyim Asy'ari waktu dimintai pendapat mengenai sila pertama Pancasila yang harus dihilangkan kata-kata tertentu demi mengayomi saudara-saudara kita yang non muslim, ya. Ya, akhirnya Hasyim Asy'ari bisa menerima, dan ini diterima oleh masyarakat Indonesia dan ulama kita waktu itu. Maka kita sebagai umat muslim penerus bangsa ini ya harus tetap menjaga persatuan, tetap menjaga NKRI ini, ya. Kalau ada debat-debat di YouTube, ya, dan lain sebagainya, harus dikemas, ya, harus dikemas secara ilmiah, ya, secara ilmiah, tidak menyinggung agama lain, ya. Anda harus secara ilmiah. Kalau Anda tidak punya ilmu mengenai hal tersebut, Anda bisa mengutip, ya, mengutip dari orang-orang ahli, dari buku-buku yang sudah ada, ya. Itu pun yang saya lakukan, teman-teman, ya. Saya mempunyai kisah spiritual selama 5 tahun saya mencari kebenaran ini, dan banyak buku-buku nanti yang akan saya bagi, ya, di forum YouTube ini, dan sebagian sudah saya bagi, ya. Saya akan membahas khusus nanti, ya, insya Allah kalau Allah ngasih kesempatan, umur yang panjang dan kesehatan, mengenai kitab kuning yang Meme Kacip permasalahkan, ya. Insya Allah akan saya bahas di situ kesalahan-kesalahan fatal saudara siapa Meme Kace, ya. Semoga ini bermanfaat, teman-teman, ya. Akhir kata saya akhiri, sudah menjelang berbuka puasa, ya. Tetap jaga diri, tahan emosi, ya. Tidak boleh berbuat anarkis, ya. Serahkan semuanya kepada kepolisian. Tetap jaga persatuan, tetap jaga NKRI ini, ya, teman-teman, ya. Semoga keberkahan selalu diberikan Allah kepada kita, kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa ini, ya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang semakin besar, ya. Kita berharaplah di kepemimpinan Bapak Jokowi ini luar biasa visi-visi beliau, ya. Saya yakin insya Allah kalau bangsa ini bisa bersatu, teman-teman, kita akan menjadi bangsa yang super power, ya. Ini sudah di depan mata, tahun 2025-2030 bangsa kita akan menjadi bangsa nomor 5 ekonomi terbesar di dunia, ya. Tapi semua ini harus didukung oleh seluruh elemen bangsa, ya. Harus tetap dijaga persatuan dan kesatuan. Itu yang paling penting, teman-teman, ya. Jadi itu yang saya kira yang bisa saya sampaikan, ya. Tetap jaga diri, teman-teman, ya. Akhir kata saya akhiri, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.